Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saat ini kita akan memulai ibadah kita kepada seluruh jemaat Tuhan yang masih berada di luar ruangan gereja. Saya persilakan untuk boleh memasuki ruangan karena kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Nanti jemaat Tuhan, saya bilang untuk kita berdiri. Indah, tentunya ketika kami ada di dalam pelataran Tuhan. Berkata satu kami lebih berharga berada di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kami umat-Mu ya Bapa, membawa hati yang rindu dan haus akan Engkau. Dan kami ingin kembali menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Hadirlah di tengah kami dan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga seluruh hidup dan tubuh kami memuliakan Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya pertolongan dalam ibadah melayani-Mu pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kami sekalian anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menghampiri kita dan menaungi kita di sepanjang ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan yang kami berdoa. Amin. Mohon saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita kembali dikumpulkan oleh kasih karunia Tuhan dalam sebuah perjumpaan yang kudus dan penuh makna. Saat ini kita datang di hadapan Tuhan, Sang Sumber hidup kita. Kita mau buka hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di saat indah ini kita datang berhadapan dengan Tuhan, Sang Sumber hidup kita. Biarlah hadirat Tuhan boleh kita rasakan dan kekudusan Bapa boleh memenuhi kita saat pagi hari ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Lawadaku
Saat ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Setiap kami siap untuk bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji, Engkau Allah yang bertata atas setiap pujian kami. Haleluya, amin. Kembali saya akan menyapa seluruh jemaat Tuhan. Shalom, shalom. Siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Amin. Sebelum kita bersama-sama bersorak-sorai memuji nama Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari mahasiswa-mahasiswi STT BMW. Saya persilakan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kami dari tim Yerusalem yang tergabung dalam tim misi internasional, kami mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ida Kasih Hareka, asal Nias Utara, umur 23 tahun. Perkenalkan, nama saya Hasran Ibu, asal dari Nias, umur 24 tahun, sebagai head pejabat kaki. Perkenalkan, nama saya Alvin Winata Putra Halawak, asal Nias Barat, umur 25 tahun. Saya sebagai band leader laki-laki. Nama saya Rosa Angelina Sinurat, asal Sudut Malang, umur 22 tahun. Nama saya Rosina Baru, asal Sudut Malang, umur 20 tahun. Nama saya Risma Wahina Lala, asal Sudut Nias, umur 22 tahun. Nama saya Alvina Malawa, asal Nias Selatan, umur 24 tahun. Nama saya Fitri. Nama saya Judith Lila Jernamor, asal Sidikawal, umur 20 tahun. Nama saya Rita Silaga, asal Sibolga, umur 20 tahun. Nama saya Reni Fianti Sakasila, asal Mentawai, umur 19 tahun. Nama saya Sastri Dia, asal Kabaroli Selatan, umur 22 tahun. Saya sebagai band leader perempuan. Nama saya Kirmawati Panjangan, asal dari Kertacane, umur 23 tahun. Saya sebagai band leader perempuan. Nama saya Agus Koboya, asal dari Papua, umur 20 tahun. Nama saya Anam, asal Kalimantan Barat, umur 25 tahun. Nama saya Boy Kepapahan, asal Tapanuli Utara, umur 20 tahun. Nama saya Ringki Fernando Paul, asal Nias Selatan, umur 21 tahun. Nama saya Sylvester Rububede, asal Mentawai Sumatera Barat, umur 23 tahun. Nama saya Yasmin Halawat, asal Tapanuli Selatan, umur 23 tahun. Nama saya Zekiel Sudung, asal Pekanbaru, umur 20 tahun. Nama saya Mamen Waru, asal Tapanuli Tengah, umur 22 tahun.
tinggalkanku, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu. Setia bersamamu, Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku. Janjimu kepadaku, takkan tinggalkanku, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu. Rindu selalu dekat denganmu. Rindu selalu dekat denganmu. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Kaulah sukacita
Sungguh pujian yang begitu menguatkan bagi kita dan memberkati kita saat pagi hari ini. Saya juga membuka ruang kesaksian pada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bersaksi, saya persilakan. Ya, halo. Saya mau memperkenalkan diri saya seperti tadi. Nama saya adalah pendamping dari asal saya dari Jakarta. Ya, memang kesaksian itu harus kita saksikan untuk menguatkan bersama kita. Dan itu salah satu dari apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Terima kasih untuk adik-adik dari SPT GW. Nah, saya juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan khususnya untuk orang tua saya, di mana orang tua saya sudah menjalani operasi di tulang atas pahanya sebelah kiri. Ya, saya hanya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana proses dari bagaimana saya juga berani mengambil keputusan untuk menyetujui dan juga berserah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan menyatakan kebaikannya, orang tua saya sudah bersama-sama dengan kita lagi untuk bersama-sama beribadah. Jadi waktu sakit itu kira-kira sudah sebulan yang lalu, sudah kemana-mana kami bawa orang tua saya ini. Apalagi kalau dari Ibu Gembala bilang, ayo ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dari dukun yang hanya urat saja sampai dukun yang biasa-biasa yang keras, dan terakhirnya di dukun patah. Sebenarnya saya mau menangis itu, cuma saya khawatir. Kasihan ya orang tua saya, ditarik-tarik kakinya ya. Mungkin kalau sekarang ditarik lagi mungkin putus kali kan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi puji Tuhan, akhirnya waktu kita memindahkan dari dukun patah yang di Pagar Jati, udah 2 kali kami bawa ke sana dengan ya cukup lumayan juga lah, tapi hasilnya belum kami dapatkan. Lalu mungkin Ibu Bara dapat info dari orang lain, dibilang nah di situ nggak bagus, udah bukan orangnya lagi, anaknya yang meneruskan dan biaya terus itu. Akhirnya nanya-nanya dikasih tahu di belakang Polsek Tanjung Merawa. Nah, kami bawa ke sana. Nah, itu yang bagus. Dia bilang harus ada foto medisnya dulu. Nggak bisa sembarangan kita urut. Nanti apalagi orang tua kita ini udah tua, usianya udah 77. Nanti kalau ada apa-apa dia nggak bertanggung jawab dan itu nanti jadi masalah. Akhirnya dia kami bawa pulang lagi, bawa ke rumah sakit. Jadi hari Senin saya bawa mama saya. Hari Selasa saya bawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kita foto lah supaya cepat. Urus BPJS kan lama, karena dia BPJS dari Jakarta. Saya urus pakai biaya sendiri. Sudah dapat fotonya, malah langsung direkod. Kalau bisa Bu langsung ditangani aja di sini. Jadi bisa pakai BPJS. Yang penting ada rawat inap katanya kalau BPJS. Dan bisa juga dilakukan kalau memang ada tindakan operasi. Karena ini udah hancur ya, kita lihat dari fotonya itu, ronsennya itu udah hancur memang sini. Udah nggak ada penyangganya lagi. Tapi yang sini masih ada, masih utuh. Kita pun kalau di ronsen nanti ada dia bantalannya, yang elastisnya itu. Akhirnya ya kami sepakat lah, sekalian aja lah, untuk ada BPJS juga kan, kebutuhan lah. Kalau kita biaya sendiri nggak kemana 40 sampai 50 juta. Kita beranikan lah, oke, kita setujui dan akan dilakukan besoknya katanya.
hari Rabu. Makanya kita siap-siap melakukan. Makanya saya pun buka juga kita doa di grup jemaat maupun hamba Tuhan supaya bisa mendoakan orang tua saya. Dan akhirnya setelah disetujui, semuanya pada telepon, dari dokter yang akan melakukan operasi, dari dokter yang mempersiapkan kondisi tubuh orang tua kita ini, apakah kesiapannya dari darahnya, dari segala macam jantungnya, organ dalamnya, sampai ke pembiusan, itu beda lagi dokternya. Dan semuanya menyatakan keseriusannya. Ini bukan hanya sekedar disetujui Pak, Bu, ini benar-benar harus diterima sampai ke masalah yang tidak kita inginkan terjadi. Dampak dari operasi ini bisa orang tua kita ini meninggal dunia karena dari usia, nanti takut ada perdarahan, nanti takut ada kuman yang masuk, atau dia nggak bisa lagi bertahan. Nah, kalau saya sudah tegar, saya dengan adik-adik saya yang di Jakarta sudah tegar, tapi Ibu Gembala sempat, kita batalin aja lah ya, nanti kalau mati mau gimana, nangis, ya kan? Sedih lah, karena udah berapa tahun kita bersama-sama. Jangan gara-gara operasi nanti meninggal. Terus saya bilang, udahlah, kalau emang udah waktunya meninggal, udah bonus dia, udah 77 tahun. Tuhan juga tahu itu. Dan di Alkitab itu sudah ditulis firman Tuhan. Kita ini usia kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Akhirnya, ya udah jangan aja terus. Nah, akhirnya dokter juga karena keadaan orang tua ini juga masih belum memungkinkan karena fungsi ginjalnya menurun, lalu dia ada elektrolitnya juga perlu ditambah, jadi masih menunggu lagi, besok aja dicek lagi bisa naik kalau emang udah bagus. Nah, jadi udah kuatin aja hati, apalagi kami pun juga ada di PPA ada pertemuan, jadi saya nggak bisa mendampingi, dan terima kasih untuk adik kami Meli yang mau dengan setia menunggu nenek. Akhirnya tindakan operasi itu dilakukan. Jam 9 masuk, menunggu, jam 12 baru naik, langsung dikerjakan, jam 3 selesai. Ya sambil menunggu berdebat-debat juga, kita juga gimana nih dokternya di tangan juga sini segala macam. Tapi akhirnya puji Tuhan setelah keluar langsung video call dengan Meli, bisa lihat kondisinya cukup baik, cerah lagi, dan ada kemungkinan bisa berjalan. Jadi gambarannya, dia waktu dibawa ke dukun patah, kakinya panjang sebelah, lumayan lah panjangnya, ada kira-kira 5 cm lebih gitu. Jadi begitu udah diganti impulannya dengan silikon, bukan lagi yang asli, bukan lagi buatan Tuhan, tapi buatan manusia. Puji Tuhan udah rata lagi kakinya, dan jalannya pun walaupun masih ditata-tata tapi masih udah bisa berpijak. Dan puji Tuhan, tinggal terapi, kami juga sudah beli tongkatnya yang disarankan dokter, lalu obatnya juga kita gunakan. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lagi. Cuma pesan saya jangan sampai betul-betul berjalan lagi ya, jangan kabur-kaburan lagi ya, repot juga nanti. Udah sembuh kok kabur terus. Jadi itu Bapak Ibu, kebaikan Tuhan yang saya ingin sampaikan. Terus kita andalkan Tuhan apapun yang terjadi. Terkadang kita takut jadi manusia jika ada satu hal yang akan kita hadapi ke depan dengan banyaknya masukan dari orang-orang, bilang begini, bilang begitu, nanti begini, nanti begitu. Tapi kalau kita udah mantap, kita andalkan Tuhan, semuanya pasti Tuhan bereskan. Amin. Semuanya akan Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan pasti yang Tuhan inginkan itu yang terbaik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kesaksian saya bagaimana Tuhan menolong kami, khususnya orang tua kami, bisa dalam keadaan yang cukup baik sampai saat ini, tinggal menjalani terapi. Ya, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Bapak Ibu
Ibu, apakah ada yang masih ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Ya, baik, kalau tidak ada saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Ya, sebab dalam hidup ini kita tidak luput dari badai, tantangan, kesulitan dan pergumulan bisa datang silih berganti. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah perlindungan yang teguh, tempat kita berlindung dalam setiap musim. Dan